Horas Baligi Akademi menyuarakan ketidakadilan kepada Presiden terpilih ini Prabowo Subianto yang dilantik tanggal 20 Oktober ya. Jadi kita ini cukup ya, kabar menyedihkan ya. Akhir-akhir ini kita dipertontonkan bahwa kedua orang ini ya, pertama Jenderal Rekayasa ini Tito Karnavian ini dipanggil sebagai calon menteri dan akan dilantik sepertinya ya. Bayangkan Jenderal si otak Rekayasa ini mantan Kapolda Metro Jaya 2016 ini ya diberi jabatan terus ya, makan uang rakyat terus, fasilitas segala macam dari rakyat yang direkayasa dia ya. Ini kan bukan harusnya Prabowo Subianto mengatakan bahwa kabinetnya namanya kabinet Zaken, apalah itu, entah dari bahasa mana saya nggak tahu. Katanya isinya ahli-ahli. Nah, tetapi pembuktiannya ya, paling tidak pembuktian yang akan terjadi nih, ya ini sudah dipanggil ya. Ternyata Zaken itu ahli katanya. Ternyata yang dipanggil adalah ahli rekayasa, si Tito Karnavian ini ya. Ahli tukang rekayasa, jenderal pengkhianat, penipu, ya. Hidupnya penuh rekayasa, ya. Bagaimana begitu sadisnya, barbar brutalnya orang ini menghancurkan hidup orang lain. 4 bulan di sel tikus ya. 8 tahun lebih di penjara, total ada 3.100 hari demi untuk orang ini mencapai puncak karirnya di kepolisian. Kan ini orang sadis ini Pak Prabowo, ini orang gila ini ya, orang ya setara dengan Hitler ini orang ini ya. Tidak ada peri kemanusiaan orang ini, demi jabatan apapun akan dilakukan orang ini. Hati-hati Anda bisa direkayasa orang ini karena otaknya rekayasa ini, rekayasa dan munafik. Gitu loh. Sampai sekarang tidak berani dia menanggapi kan, sudah sebut di di podcast juga nama orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti itu, ya nggak bisa dia menanggapi saya mau apa. Ya. Science is science, gitu loh. Apapun jabatanmu tidak akan bisa mengubah hasil sains itu. Gitu. Karena sains lah, karena mathematics lah kita mencapai peradaban. Ya, semua teknologi itu berdasarkan ilmu matematika. Ya, apapun jabatanmu, Tito Karnavian, tidak akan bisa kau bisa mengubah matematika itu ya. Kau akan mati, terlegi busuk di kuburan, dan matematika tetap hidup selamanya. Inilah kita sayangkan Prabowo Subianto ini ya. Kalau Anda masih ingat rakyat ya, bagaimana pengkhianat rakyat ini Anda pertimbangkan, Anda angkat menjadi menteri, ini kan sudah pengkhianatan terhadap rakyat ya. Kalau Anda memang Pak Prabowo Subianto ya masih ragu, ayo undang saya dan beberapa ahli ya. Inilah rekayasa sangat primitif tetapi barbar, brutal dan biadab ini. Si Tito Karnavian dan jenderal masih aktif itu, Krishnamurti itu masih petentang-petenteng mereka ini ya, seolah-olah republik ini milik nenek moyang mereka, si Tito Karnavian ini gitu loh. Bagaimana ini kita bisa biarkan manusia sampah ini malah mendapat mandat dari Anda ya. Anda mendapat mandat dari rakyat, tetapi memberikan mandat kepada si Tito Karnavian, si tukang rekayasa rakyat. Berarti kan pengkhianatan terhadap rakyat. Ya. Ini kabinet Zaken isinya ahli apa, Pak Prabowo? Ahli rekayasa. Ya tunggu saatnya rakyat akan berteriak dan merespon ini gitu. Kami ya saya terutama ya, tidak akan diam sepanjang orang ini Anda angkat ya. Si sampah masyarakat ini, ya, jenderal sampah ini ada di kabinet Anda, saya tidak akan pernah diam. Nanti di persidangan akan saya ungkapkan ya, betapa barbar, brutal dan biadabnya Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Kita tunggu respon Anda bagaimana, gitu loh. Apakah Anda berani menumpas Tito Karnavian dan Krishnamurti atau main aman diam? Ya, kita tunggu respon Anda.
Itu saja ya, bisa jadi Anda sampai saat ini belum paham betapa barbar brutal biadabnya si Tito Karnavian ini. Ya. Terus kita juga ingin menanggapi, bagaimana mungkin Anda masih berpikir untuk mempertahankan Jenderal Banci ini? Siapa ini Listio Sigit Prabowo ini ya, sudah kita laporkan ya ke Dumas Presisi, ini Banci tidak berani sama si Tito Karnavian. Ya mungkin Tito Karnavian tahu juga kekotoran dia, saling mengunci mereka. Masa orang semacam ini, Jenderal Banci semacam ini, apa namanya, Anda angkat lagi, lanjutkan sebagai Kapolri. Ini katanya kabinet Zaken atau kabinet Banci. Ya? Kok isinya Banci gitu loh. Ini ada orang Jenderal Banci. 3 kali lebih ya, 5 kali mungkin Dumas Presisi. Alasannya apa? Ya, katanya tidak berkader pengawasan. Bayangkan, 37 bukti ilmiah, rekayasa, barang bukti digital dianggap tidak berkadar pengawasan. Ya kalau Dumas Presisi, besutannya si Listio ini hanya untuk melaporkan polisi-polisi rendahan, ya untuk apa dibuat? Buat aja Dumas Presisi untuk polisi level apa rendah begitu. Kalau jenderal jangan kalian laporkan karena aku tidak berani. Bayangkan anggaran rakyat itu, Dumas Presisi itu dipakai sia-sia oleh Listio Sigit Prabowo dan tidak ada mentalnya sama sekali untuk menumpas, membersihkan siapa oknum-oknum. Kalau oknum ya, kalau oknum banyak nggak tahu lagi ya. Bansop oknum begitu ya. Jadi bayangkan, belum lagi kasus Vina Cirebon, ada penyiksaan, ada segala macam itu yang dilakukan Rudiana dan tim. Dan diam aja si bencong ini ya, Listio Sigit Prabowo ini. Ini tuh apa duduk di situ? Ya, Kapolri terburuk se-Asia Tenggara, membuat kepolisian Indonesia itu kotor, gitu loh. Ya, se-Asia Tenggara itu tahun 2023. Jadi kedua orang ini apa gunanya? Belum lagi kita bicara kasus pembunuhan Noven di Bogor. Tidak selesai dibuat Listio Sigit Prabowo ini. Padahal ada video CCTV yang tajam, informatif, yang bisa kita ekstrak fitur wajahnya si pelaku itu. Malah dikaburkan ya, katanya polisi malah kabur mendapatkan. Padahal ada yang mendapatkan wartawan malah bagus, tajam, informatif, bisa kita ekstrak fitur-fitur wajahnya. Inilah kualitasnya si Listio Sigit Prabowo. Ya. Belum lagi kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50 tol itu. Ya. Bagaimana mungkin fiber optik untuk apa namanya video CCTV yang akan dihubungkan ke cloud atau data center itu mati 1 jam. Mati 1 hari sebelum terjadi. Ini kan jangan menipu rakyat lah, gitu loh. Inilah kualitas kepolisian Indonesia yang perlu Anda benahi. Tetapi saya pesimis karena Anda mempertahankan orang dua ini, gitu loh. Ya, yang satu jago rekayasa, yang satu benci bencong, nggak punya kapasitas kewenangan yang diberikan undang-undang kepada dia. Ya, apa harapan kami kepada Anda? Kabinet Zaken tapi isinya rekayasa, perekayasa, dan Jenderal Banci. Ya untuk apa kami harapkan apalagi dari Anda? Itu loh, ya sia-sia anggaran ratusan triliun itu untuk memilih seorang presiden yang harusnya berguna bagi rakyat. Malah ini musuh rakyat Anda pertahankan ya di kabinet Anda ini kan. Ya kalau mau berpihak pada rakyat, mulailah pilih orang-orang yang bersih, Pak. Ya, kabinet Zaken yang isinya ahli yang bersih, ahli di bidangnya masing-masing yang bersih, bukan cari makan dari APBN lah, mencari duit dari proyek-proyek lah. Untuk apa kita pilih ratusan triliun uang negara untuk memilih presiden semacam itu? Kita kan ingin memperbaiki rezim sebelumnya, ya, supaya Indonesia penegakan hukumnya bagus, penegakan hukumnya berpihak pada kebenaran dan kebenaran ilmiah. Ini kan video CCTV pasti bermasalah di tangan polisi. Ada yang dibuat kabur lah, ya, ada dibuat mati. Di kasus Sambo dihancurkan video CCTV-nya. Di Sumatera Barat kasus Afif Maulana katanya override lah. Ya, di kasus Vina Cirebon nggak bisa dibuka lah, gelap lah. G20, Pak Prabowo. Ini negara katanya G20, tetapi justru barang bukti saintifik ya ilmiah justru diberangus mereka orang polisi itu.
Gitu loh. Ini mau bagaimana ini Indonesia ini dibawa kemana ini? Gitu loh. Di kasus Jessica, barang bukti digital, video CCTV yang tajam malah dikabulkan. Bukan membuat terang perkara, mengaburkan. Gitu loh. Itu di tangannya polisi yang melakukan Muhammad Noor Azhar, Kepala Bidang Komputer Forensik Bareskrim, pimpinan si Tito Karnavian saat itu. Sudah Kapolri dia. Si Tito Karnavian ini, bayangkan Tito Karnavian ini tangannya penuh darah rekayasa. Ini nggak ada ubahnya orang ini seperti komunis zaman itu. Ya, jadi komunis, jiwa-jiwa komunis manipulatif masih hidup dan dibayar rakyat sampai sekarang. Sampai mati mungkin orang ini, kalau kita tidak tangkap ini, penjarakan ini, maka dia akan menjadi lintah darat bagi rakyat. Makan uang rakyat, tetapi rekayasa, memanipulasi, mengorbankan rakyat. Jadi inilah Pak Prabowo ya, mungkin Anda nggak dengar ya, bisa jadi orang yang dekat dengan Anda mendengar dan memberitahu Anda. Tapi partisipasi, opini dari rakyat itu penting Anda dengarkan. Saya adalah salah satu dari warga, masyarakat biasa, ya, yang juga bagian dari republik ini yang Anda harus dengar. Dan satu pesan terakhir, Pak Prabowo, ya, kabinet Zaken Anda ini akan dinilai hari demi hari, bulan demi bulan. Dan saya akan menyoroti terus dua orang ini. Ya, bagaimana si penipu, jenderal penipu ini, si Tito Karnavian ini adalah pelanggar HAM berat. Ya. Pelanggar HAM berat ini. Ya. Bagaimana dengan bukti video CCTV yang sudah diotak-atik dia, diturunkan resolusinya, lewat tangan kotor Muhammad Noor Azhar dan Christopher Arimantrianto sebagai ahli forensik digital, memasukkan orang ke sel tikus 4 bulan yang isinya kotor, tikus segala macam. Ini kan PKI ini, komunis ini orang ini sesungguhnya ya. Ya, Anda harus tumpas ini, bukan malah diangkat jadi menteri, harus diseret dia itu ke sel tikus agar dia mengalami apa yang dialami korbannya. Itu baru justice for people gitu. Keadilan untuk rakyat. Kami tidak mau bungkam. Ya, begitu ada jenderal kotor rekayasa dan ini jenderal banci ini, ya, kami tolak ya, kabinet Zaken Anda itu gitu. Pilihlah yang terbaik untuk rakyat, hanya untuk rakyat, bukan untuk parpol A, parpol B, parpol C, terus ada apa, buzzer A, buzzer B, ya kan, buzzer isinya kok jadi menteri. Kemampuannya apa? Ya buzzing, seperti lalat itu kan, buzzing gitu, cuma ngerecoki kerjaannya supaya terlihat hebat, padahal nggak ada skillnya apapun, cuma buzzing ya, untuk membuat recok aja di ruang-ruang publik, sering tampil di TV tapi nol. Jadi itulah Pak Prabowo ya, kami ingatkan lagi sebagai rakyat, kami tolak ya, apalagi si perekayasa dan jenderal banci ini, tanpa apa ini, prestasi si Listio Sigit Prabowo ini, prestasinya adalah prestasi buruk, memasukkan Indonesia, kepolisian Indonesia sebagai terkotor, terkorup se-Asia Tenggara dan nomor 18 terkotor dari 100 negara di dunia ya. Sudah keterlaluan ya perbuatannya Listio Sigit Prabowo ini ya, membuat buruk nama Indonesia di mata dunia. Jangan pertahankan Pak, malah buang gitu, biarkan dia jadi pengangguran, nggak berguna dia itu bagi masyarakat Indonesia. Oke, sekian dulu dari Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.